Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ushulil Fiqh. Kemarin kita sudah bahas tentang qiyas illah dan juga qiyas dilalah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian ketiga dari qiyas, yaitu qiyasus syabah. Qiyasus syabah. Kalau sebelumnya kita bahas tentang qiyas illah, di mana qiyas tersebut merupakan qiyas yang mana illahnya itu mujibah lil hukmi fil far'. Artinya illahnya itu mewajibkan, mengharuskan adanya hukum dalam fara'. Seakan-akan kalau illah tersebut itu ada di fara' namun tidak ada hukum, maka akal tidak menerima. Akal sehat tidak menerima, ataupun bisa dikatakan tidak masuk akal. Nah, kemudian qiyas dilalah adalah di mana illah itu ghairu mujibah. Ya, arti dari ghairu mujibah, kemungkinan ada illah di fara', cuma di sini gak ada hukum dan akal itu bisa menerima. Dan kita katakan di video sebelumnya bahwasanya itu merupakan qiyas yang paling banyak digunakan oleh para ulama. Nah, untuk bagian qiyas yang ketiga, yaitu adalah qiyasus syabah. Qala al-musannifu rahimahullah, hadza huwal qismu tsalitsu min aqsamil qiyasi. Ini adalah bagian yang ketiga dari macam-macam qiyas. Wa huwa qiyasus syabah. Qiyas ini namanya qiyasus syabah. Wa huwa ayyakunal far'u mutaraddidan bainal aslaini. Yaitu di mana fara' yang akan dikiaskan pada permasalahan yang lain itu mempunyai dua kemiripan atau kesamaan terhadap dua asal. Nah, ini akan menimbulkan perbedaan hukum. Kalau misalkan dikiaskan pada aslun yang pertama, itu akan menjadi hukumnya seperti ini misalkan. Tapi kalau dikiaskan pada aslun yang kedua, bisa saja menghasilkan atau melahirkan hukum yang berbeda dari aslun yang pertama. Jadi fara ini seakan-akan ada kebingungan di sini, mau dikiaskan pada yang pertama atau yang kedua, karena sama-sama mirip. Di satu sisi mirip pada yang A misalkan, di sisi yang lain juga mirip B. Jadi di sini fara ini bingung mau disamakan dengan asal yang mana. Nah, ini yang dimaksud dengan mutaraddid bainal aslain. Ya, mutaraddid bainal aslaini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa huwa ayyakuna al-far'u mutaraddidan baina aslaini. Punya kemiripan pada dua aslun. Fayulhaqu bi aktsarihi ma syabahan. Lalu karena mempunyai kemiripan dengan dua aslun, sehingga di sini dikiaskan pada yang lebih mirip, ya, pada aslun yang lebih mirip. Nah, jadi misalkan far'un ini lebih mirip pada permasalahan yang A dibandingkan permasalahan B. Ya, kemiripannya dengan si A misalkan 80%, tapi kemiripannya dengan yang B hanya 60%. Sehingga di sini far'un ini harus disamakan dengan A, ya, karena lebih banyak mirip dengan A. Atau dengan istilahnya dikiaskan pada yang A dibandingkan harus dikiaskan dengan B, karena kemiripannya dengan si A ini lebih banyak. Contoh langsung secara spesifik di sini, misaluhu al-abdul maqtul, ada budak yang terbunuh. Ada budak yang terbunuh. Ya, misalkan Zaid, ya, Zaid ini statusnya adalah budak. Nah, Zaid ini dibunuh oleh orang lain. Anggap Zaid ini budak. Zaid ini budak, ya. Zaid ini budak dari tuannya Ahmad misalkan. Jadi Zaid ini budaknya Ahmad. Kemudian Zaid ini dibunuh oleh orang lain. Anggap yang membunuhnya adalah Khalid, ya.
yang membunuh Zaid ini Khalid. Ya, yang membunuh Zaid adalah Khalid. Nah, maka karena Zaid ini miliknya Ahmad, ya, Ahmad adalah tuannya. Nah, nanti otomatis karena sudah dibunuh Zaid, maka rugi dong Ahmad. Nah, sehingga Ahmad nanti akan minta pertanggungjawaban dari saudara Khalid. Nah, sekarang apakah Khalid ini dikisos karena telah membunuh Zaid, atau cukup membayar ganti rugi karena dia telah membunuh Zaid? Nah, sekarang Zaid ini yang berstatus budak, ini dari satu sisi ini sama dengan manusia biasa karena ya dia manusia, ya budak itu juga manusia kan gitu. Apakah disamakan dengan manusia yang lain? Karena Zaid ini juga harus beribadah kan gitu, makan layaknya manusia dan ciptaannya memang manusia. Apakah Zaid ini nanti dikiaskan dengan manusia biasa, ya, sehingga Khalid nanti akan dikisos. Nah, Zaid kalau disamakan, dikiaskan dengan orang yang umumnya, maka Zaid karena sudah dibunuh, Khalid nanti akan juga dibunuh, dikisos gitu. Kalau disamakan dengan orang. Tapi kalau disamakan dengan binatang, karena Zaid juga mempunyai kemiripan dengan binatang yang lain. Ya seperti anggaplah sapi. Dari segi apa Zaid ini mirip dengan sapi, dengan binatang? Zaid ini bisa dijual, layaknya sapi bisa dijual, kan gitu. Zaid bisa disewakan karena Zaid ini budak. Zaid ini bisa disewakan, layaknya sapi juga bisa disewakan. Zaid bisa menjadi alat tukar, layaknya sapi bisa menjadi alat tukar. Maka di sini para ulama lebih memilih Zaid ini dikiaskan pada binatang karena kemiripannya dengan binatang dalam perlakuan syariah terhadap budak ini lebih banyak mirip dengan barang, ya, lebih banyak mirip dengan binatang. Dari segi apa? Bukan dari segi bentuk, tapi dari segi muamalatus syar'iyyatu lahu. Ya, perlakuan syariat Islam pada budak, di mana budak ini itu boleh diperjualbelikan, ya, boleh menjadi alat tukar, boleh disewakan, ila akhir ma hunalik, bisa dirohan, bisa digadaikan, ya, layaknya barang lah. Jadi ulama mengatakan Zaid ini sama seperti barang, ya, dalam perlakuan syariah terhadap Zaid ini dianggap seperti layaknya barang gitu. Sehingga karena Zaid ini lebih mirip, ya, banyak dengan barang, nah, sehingga Zaid ini disamakan dengan barang. Kalau Zaid ini disamakan dengan barang, tak boleh Khalid dikisos, karena seperti halnya Khalid ini merusak mobil orang lain. Ya, kalau Zaid ini merusak mobil orang lain, anggap mobilnya Ahmad dirusak sama Khalid, apakah Khalid ini boleh dikisos atau dibunuh gitu? Gak boleh, ya, karena yang dirusak bukan orang, ya, yang dirusak adalah mobil. Nah, ini kalau Zaid disamakan dengan barang. Ya, kalau Zaid ini disamakan dengan layaknya manusia biasa, maka ya Khalid nanti dikisos, ya. Maka di sini para ulama lebih condong mengkiaskan Zaid dengan barang karena lebih banyak mirip dengan barang dalam perlakuan syariat terhadapnya. Fa innahu mutaraddidun fi dhamani bainal insanil hur min haitsu innahu adamiyyun wa bainal bahimati min haitsu innahu malun, ya. Maka budak ini mirip bingung, ya. Budak ini bingung dalam mengganti rugi, ya, mengganti rugi budak tersebut. Kalau sudah dibunuh maka dia bingung, ya, tentunya orang yang bingung, ya.
bingung apakah dalam mengganti budak tersebut itu disamakan dengan manusia biasa yang juga merdeka, karena melihat ini manusia, budak manusia, anak Adam juga, dan juga ada kemiripannya dengan binatang dari segi Zaid ini juga harta gitu, terbilang harta. Wa huwa bil mali aktsaru syabahan minal hur. Nah, ternyata setelah dikaji, diteliti, ditemukan bahwasanya budak ini lebih banyak mirip dengan harta dibandingkan orang merdeka atau manusia biasa. Bidalili annahu yuba, ya, dengan dalil kenapa budak ini lebih mirip dengan barang dibandingkan mirip dengan orang biasa. Karena budak ini boleh dijual, wa yuras, boleh diwariskan, wa yuqaf, boleh juga dimaukufkan, diwakafkan. Ya, budak itu boleh diwakafkan. Wa tutman ajza'uhu, dan boleh bagian atau anggota tubuh budak ini diganti sesuai dengan kekurangan dari harganya. Apa maksudnya ini? Kalau misalkan nih ada seorang merusak spion mobil, ya, dia harus mengganti kekurangan dari mobil tersebut. Itu dikatakan dengan arsh, ya. Kalau misalkan mobil ini sempurna, ada 2 spionnya, itu harganya 100 juta misalkan. Tapi kalau sudah spionnya itu hilang, rusak misalkan, maka harganya akan turun menjadi 99 juta misalkan, atau turun menjadi 90 juta. Berarti perselisihan harga di situ adalah 10 juta, ya, 10 juta. Maka orang yang merusak spion mobil ini harus mengganti arsnya, yaitu 10 juta. Nah, begitu juga budak. Kalau misalkan budak, ini ada Zaid nih, kemudian ada orang yang melakukan tindakan kekerasan, dia memotong tangan Zaid, ya, dia memotong tangan Zaid. Maka apakah orang yang memotong tangan Zaid ini juga dipotong tangannya? Tidak, ya, karena Zaid adalah statusnya budak. Jadi harus diganti tuh, ya, diganti tuh tangannya, diganti dengan uang, ya, ars. Kalau melihat ars bagaimana? Nah, budak ini kalau misalkan tangannya masih utuh, ya, tidak dirusak, berapa harga budak ini? Anggap harganya 300 juta. Tapi kalau sudah tangannya terpotong akan turun menjadi 200 juta misalkan. Maka arsnya berapa? 100 juta. Nah, sehingga orang yang merusak atau memotong tangan si budak ini harus mengganti rugi, yaitu 100 juta. Sama dengan spion yang tadi. Ini yang dimaksud wa tutman ajza'uhu bimana qasamin qimatihi fayulhaqu bihi wa tutman qimatuhu wa in zadat ala diyatil hur. Sehingga orang yang melakukan tindakan kekerasan pada budak, dia membunuhnya misalkan, maka dia harus mengganti rugi kekurangan atau harga pada budak tersebut. Kalau misalkan harga budak ini berapa, ya, 30 M misalkan hanya contoh 30 M misalkan, maka dia harus mengganti rugi dengan 30 M, ya, walaupun 30 M ini lebih dari denda yang harus diberikan pada korban yang dibunuh. Walaupun demikian, ini namanya qiyas asy-syabah. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Untuk syurutul qiyas